Lama-lama sosoknya makin jelas. Putih, rambutnya panjang, dan juga pandangannya kosong. Mungkin gak sih ya kalau sosok cewek itu adalah korban pembunuhan yang dibuang jasadnya di sini. Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, ini adalah lanjutan dari cerita part 1 Kantor Berhantu. Jadi sebelum kalian tonton video kali ini, tonton dulu yang part 1-nya agar dapat mengerti jalan ceritanya. Gue juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tamazaki yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Gue rasa nggak usah lama-lama lagi karena emang cerita ini wadaw banget, jadi langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Sosok wanita dalam ruang server terlihat masih menatap dengan pandangan kosong. Melihat penampakan sosok wanita itu, gue cuma bisa merem sambil terus meraba-raba di mana tombol open berada. Pas gue buka mata, ternyata sosok itu udah nggak ada. Dan nggak lama gue nemuin di mana tombol opennya berada. Langsung pintu kebuka, nggak pakai lama, gue lari sekenceng-kencengnya sampai ke parkiran. Yuk, semalam kan gue lihat sosok cewek yang tempo hari ketawa cekikan itu. Halusinasi aja lu. Serius yuk, dia muncul di ruang server. Mulut gue gak berhenti, terus cerita apa yang gue alami semalam sama si Ayu. Tapi dia terus bilang kalau gue cuman halusinasi aja. Padahal gue yakin banget sama apa yang gue lihat. Di gedung kantor atas ini, ternyata memang ada penghuninya. Siapa sebenarnya sosok dari cewek itu? Gue iseng coba cari literatur sejarah sekitar daerah Danau Sunter di internet. Dan ternyata gue cukup kaget karena di sini dulunya adalah rawa gelap. Dan nggak ada yang berani datang ke sini karena katanya dulu di sini banyak orang yang bunuh diri dan juga orang jahat yang buang mayat bekas pembunuhannya di sini. Dan katanya lagi dulu pernah ada makhluk buaya putih yang gede banget pernah ditemuin di tengah-tengah danau ini. Tapi emang sekarang Danau Sunter udah jauh berubah. Kesan angker udah nggak bakal ditemuin lagi karena emang udah banyak tempat hiburan yang dibangun di sekitar Danau Sunter, rumah makan, hotel, sarana olahraga air, dan juga bahkan apartemen yang dibangun di sekitar danau ini. Tapi di balik itu semua, kalau menurut gua, jika malam datang,
kesan-kesan mistis dan angker masih terasa di balik pohon-pohon dan juga sudut-sudut danau yang belum terjamah pembangunan. Mungkin gak sih ya kalau sosok cewek itu adalah korban pembunuhan yang dibuang jasadnya di sini. Gue pun iseng bercerita tentang apa yang gue alamin ke operator-operator yang bekerja di lapangan. Niat awalnya sih cuman berbagi rasa takut biar gue gak takut sendirian. Tapi ujungnya malah gue yang makin takut karena ternyata mereka punya versi cerita yang lebih serem dari apa yang gue alamin. Ah, itu mah nggak seberapa mas. Saya juga pernah diliatin sama sosok hantu wanita itu. Duh, kayaknya gue salah curhat nih. Bisa-bisa tambah parno dalam hati gue bicara. Jadi ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh Pak Kas. Pada malam itu, Pak Kas lagi jaga malam. Nah, pas pergantian shift, ia harus patroli keliling lapangan. Awalnya ia nggak punya firasat apa-apa, emang karena udah bertahun-tahun nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Mungkin malam ini dia lagi apes. Hingga akhirnya dia sampai di pintu gerbang area penerimaan. Pak Kas istirahat dulu sambil duduk di situ. Nah, matanya dia tuh lagi menuju ke pohon-pohon yang ada di luar. Pada saat itu dia merasa aneh, kayak ada yang lagi liatin dia dari pohon-pohon itu. Lama-lama sosoknya makin jelas. Putih, rambutnya panjang, dan juga pandangannya kosong. Pokoknya kata Pak Kas, serem banget deh pada saat itu. Dia sampai mau lari aja nggak bisa karena katanya kakinya tiba-tiba kayak kaku gitu. Jadi Pak Kas ini terpaksa diem dan juga mematung sampai sosok itu hilang dari pandangannya. Yang bikin serem lagi adalah sosoknya itu terlihat agak besar dan sedang menggantung di pohon. Ekspresinya yang bikin merinding banget. Kadang ekspresinya hanya pandangan kosong saja. Tiba-tiba bisa berubah jadi ketawa. Dan gak lama berubah lagi jadi ekspresi sedih. Kok Bapak gak berusaha lari aja ya Pak? Kalau saya mah udah pasti pingsan di tempat. Saya itu udah berusaha lari, tapi kok ya kayak lemes. Ya terpaksa deh ngeliatin aja sampai dia pergi hilang. Duh, serem bener ya Pak? Iya, sejak itu mas, saya nggak berani lagi patroli malam-malam sendirian. Pasti saya minta temenin. Kira-kira itu sosok yang sama dengan saya lihat tidak ya Pak di ruang server? Kalau itu saya nggak tahu mas. Obrolan dengan Pak Kas menambah kengerian gua sama tempat ini. Gue sempet parno dan ketakutan selama beberapa hari setelah kejadian yang gue alamin. Tapi gue coba kuatin diri gue dan berpikir sepositif mungkin. Bisa aja gue cuman halusinasi. Semoga kehadiran mereka di tempat ini tidak lagi mengganggu gue dan teman-teman yang lainnya. Bagaimanapun juga, mungkin mereka sudah terlebih dahulu ada dan menetap di tempat ini. Mungkin kehadiran kita di sini sedikit mengusik keberadaan mereka. Mungkin. Kehidupan tidak selamanya tentang hal-hal yang berbau mistis. Hari-hari pun berlalu setelah kejadian yang gue alami. Kehidupan gue kembali normal dan gue mulai bisa menikmati kehidupan dan pekerjaan gue di kantor ini. Danau Sunter tidak selamanya menyeramkan dan menakutkan. Sampai suatu hari menjelang malam selepas maghrib,
Gue masih nongkrong di kantor bawah di area lapangan. Waktu itu gue belum pulang, kalau nggak salah karena harus jaga proyek. Karena ada proyek di lapangan yang dikerjakan oleh vendor, makanya gue harus nemenin. Kira-kira sekitar jam 7 malam pekerjaan proyek berakhir. Dan beberapa pekerja dari vendor udah pulang. Hingga tersisa gua dan 2 orang temen gua yang lagi berjaga di kantor bawah. Lagi asik-asiknya cerita ngalor ngidul. Suasana sunyi dan hening karena emang aktivitas pekerjaan yang udah selesai tiba-tiba menjadi riuh. Seperti arena bermain anak-anak yang saling teriak-teriakan dengan gaduh dan juga saling bercanda satu sama lainnya. Suara apa ya ini? Bang, denger nggak suara anak-anak teriak-teriak kayak lagi main? Ya Tam, dengar. Itu suara anak-anak dari mana ya? Gue pun melihat keluar kantor dari jendela yang memang cukup besar. Jadi jendelanya gue geser, terus gue lihat ke kiri dan gak lama gue diem. Di situ gue melihat banyak anak-anak yang lagi bermain di area lapangan. Dan setelah gue tunjukin kepada Bang Son, ternyata dia gak bisa lihat apa yang gue lihat. Damn, ternyata ini yang lihat cuman gue. Bang Son yang dari tadi nemenin gue gak lihat apa-apa. Oke, mungkin ini cuman halusinasi gue aja. Tapi kalau cuman halusinasi, gimana bisa Bang Son dengar suara anak-anak tadi? Oke, sepertinya ini udah mulai gak beres. Bang Son, gue balik duluan ya. Gue balik dan jalan menuju kantor atas melalui lorong loker. Gue di situ berjalan dengan cepat menaiki anak tangga untuk ke kantor atas buat ngambil tas gue. Pas di depan ruang makan, gue ngerasa seperti ada yang lagi ngikutin gue. Pas gue tengok ke belakang, ternyata ada sesosok anak kecil sedang tertunduk. Itu kayak anak kecil yang tadi gue lihat di lapangan lagi main-main. Dan abis dari dia tertunduk, tiba-tiba aja dia gerakin kepalanya ke atas. Gue teriak dan lari sekenceng-kencengnya ngelewatin lorong dan naik ke kantor atas. Sialnya itu anak masih ngikutin gue sampai tangga. Pas gue mau masuk ke ruangan kantor atas, gue tengok lagi ke belakang. Ternyata anak itu masih ada, tapi anehnya dia malah berhenti di tangga terakhir dan terlihat raut dari wajahnya itu kayak orang ketakutan. Gak lama dia lari langsung turun dan menghilang. Di situ gue langsung mikir, kenapa nih anak kok sampai ketakutan gak mau masuk ke ruang kantor atas? Sekuat dan sedahsyat apa makhluk yang ada di ruangan atas ini? Saat itu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam benak gue. Dan gak lama gue langsung masuk ke kantor ruangan atas, ambil tas, dan matiin semua lampu di area itu. Dan gak lama gue bergegas pulang. Tapi gue masih penasaran, sebenarnya siapakah sosok anak kecil itu? Hari berlalu dan gue udah mulai terbiasa dengan kantor ini, lingkungannya, pekerjaannya, dan juga penunggunya. Mungkin karena pekerjaan gue yang semakin banyak dan juga tanggung jawab yang semakin besar, gue jadi lupa sama kehadiran mereka. Ada beberapa temen gue yang memang udah kerja puluhan tahun di sini bilang, kalau yang sering digodain itu biasanya adalah anak baru yang mungkin mau kenalan kali sama mereka dan gak ada maksud apa-apa. Aji gile, ya kali kenalan sama makhluk beginian. Intinya selama iman kita kuat, gak ada apa-apa yang bisa ganggu kita. Pokoknya sholat dan ibadah gak boleh kendor.
Ini kayak tinggal kuat-kuatan aja sih, dan gue percaya sebagai manusia kita akan jauh lebih kuat dari makhluk yang lain. Tam, hari Minggu kamu masuk ya? Hah? Gimana bu? Iya, kamu tolong hari Minggu masuk ya. Temenin nih, ada anak IT yang mau install CCTV. Minggu banget bu. Iya, Lemas menerima kenyataan bahwa gue harus lembur di hari Minggu. Sebenarnya gue emang gak berdua doang sih sama anak IT itu. Ada sekitar 10 orang dari vendor yang bakal masang CCTV. Tapi kan mereka masang CCTV-nya di bawah, sedangkan gue jaga ruangan atas dan juga ruangan server bersama anak IT itu. Gue masuk ke ruang kantor dan tempelin ID card. Dan gue lihat ternyata kantor masih sepi, belum ada siapa-siapa. Gue nyalain aja komputer dan baca-baca email yang masuk. Di situ gue nyalain lagu keras-keras biar suasana nggak sepi-sepi amat. Loh, kayaknya ada yang nempelin suara ID card di pintu. Kayaknya anak IT itu udah dateng. Lega gua karena gua nggak sendirian lagi di sini. Tapi kok anak ini nggak masuk-masuk ya? Cuman kedengeran suara ID cardnya doang. Gue coba keluar dan ngecek. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Yaelah, trik lama mulai dipakai lagi. Mainan pintu pas dilihat nggak ada orang. Dan gak lama nanti muncul penampakan. Gue mulai kuatin hati gue. Siapa tahu nanti ada apa-apa, gue udah siap. Gak lama terdengar ada suara sepatu sedang menaiki tangga. Dan gue pun melihat ke bawah. Ternyata itu adalah Didi, anak IT yang baru masuk kerja sekitar beberapa bulan yang lalu. Dia ditempatin di kantor pusat dan karena proyek CCTV ini, dia ditugasin buat ngelarin proyek ini di kantor cabang tempat gua kerja. Ruang servernya di mana, Mas? Di situ. Oh, oke Mas. Saya cek-cek dulu ya. Emang mau cek apaan sih? Kalau nggak perlu amat, nggak usah masuk-masuk situ deh. Hah? Emangnya kenapa, Mas? Ya nggak usah aja, gue udah ngingetin ya. Nanti kalau ada apa-apa, gue nggak tanggung jawab loh. Ada apa-apa? Muka si Didi kelihatan banget bingung. Dan gue juga nggak jawab pertanyaan terakhir dari si Didi. Jujur karena gue males. Harusnya di hari Minggu ini adalah hari yang ceria dan menyenangkan. Bukan jadi hari yang menakutkan. Di, gue cari makan dulu ya. Laper nih, udah siang. Lu mau makan apa? Gak usah Mas, saya udah makan kok. Santai aja Di. Rokok, kopi, atau kue-kue? Emang saya demit dikasih sajian begituan. Hush, jangan ngomong sembarangan. Gue pun memperingatkan Didi supaya nggak ngomong aneh-aneh lagi kalau lagi di sini. Gak lama gue pun keluar buat cari makan sambil menengok ke arah si Didi. Semoga aja nih anak nggak digangguin apa-apa pas ditinggal sendirian. Kasian anak baru, jauh-jauh dari kampung, niatnya mau kerja bener. Jangan diganggulah, please. Dalam hati gue berucap. Tempat gue beli makanan emang nggak jauh, cukup jalan kaki ke arah danau. Dan di situ juga teduh karena emang masih banyak pohon-pohon. Dan juga makanannya enak. Ya lumayan lah buat isi perut yang lagi kosong ini. Angin pinggir danau yang berhembus sejuk itu memang membuat betah nongkrong lama-lama di warung ini. Sampai-sampai gue gak sadar kalau gue udah ninggalin si Didi di kantor atas lebih dari 1 jam. Gue berjalan lebih cepat, gak enak juga ninggalin anak baru sendirian. Takut kalau dia butuh apa-apa malah bingung.
nggak tahu mau cari bantuan kemana. Dan begitu gue buka pintu kantor atas, "Dik, gimana? Aman kan?" Sambil gue tepuk-tepuk pundak dia, tapi dia nggak jawab apa-apa. Di situ si Didi mematung pucat. Mukanya bener-bener terlihat pucat, padahal kulit aslinya adalah sawo matang. Di situ bibirnya gemetar, sambil tangannya menunjuk ke arah ruang server. Di situ gue langsung kepikiran, apa yang terjadi sama si Didi? Setelah si Didi sadar, gue kasih minum air putih. Lalu dia gue suruh pulang aja biar bisa istirahat. Gue juga nggak tahu kejadian apa yang dialami sama si Didi tadi. Tapi dalam hati gue bertanya-tanya, jangan sampai si Didi jadi korban keganasan ruang server berikutnya. Di situ gue juga bertanya-tanya, kenapa ya selalu anak baru yang jadi incaran? Akhirnya gue lanjut kerja sendirian di kantor itu, sambil ngawasin vendor yang lagi lakuin proyek CCTV di lapangan. Menjelang sore, gue putusin buat pulang biar aman. Kalau mau diganggu penampakan di kantor ini, ya gampang. Tinggal lu bertahan aja lebih lama sendirian di kantor atas. Tapi nyali gue seketika ciut ketika gue inget betapa pucatnya wajah si Didi tadi siang. Langsung gue ambil tas dan matiin komputer dan bergegas pulang. Keesokan harinya gue izin sama atasan buat ke kantor pusat untuk ngasih laporan ke orang IT kalau CCTV udah selesai dipasang. Sekalian aja gue pengen lihat hasil rekaman CCTV. Siapa tahu ada penampakan yang kerekam. Tapi sebenarnya tujuan utama gue adalah pengen ketemu si Didi. Gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama dia kemarin. "Di, woi, Hei, Mas. koperasi yuk. Kita ngopi-ngopi atau cari cemilan lah. Ayolah, hitung-hitung ucapan terima kasih karena kemarin udah dibantuin." Langsung aja gue seret si Didi ke koperasi, dan kebetulan koperasi siang itu agak sepi. Gue duduk di pojok sama dia. Langsung aja gue beraniin diri buat tanya ke dia. "Di, sebenarnya kemarin itu lu kenapa sih? Muka lu gue liat pucet banget sambil lu nunjuk-nunjuk ke arah ruang server." Nganu Mas. Sampai sekarang saya masih kebayang-bayang. Semalam juga nggak bisa tidur. Jadi pas saya ngetik-ngetik di laptop, perasaan kok kayak nggak enak ya. Suasana ruangan jadi anyep. Akhirnya saya coba alin pandangan saya ke segala arah di ruangan, biar nggak perih mata ini ngeliat laptop terus. Oh, terus? Tiba-tiba ya, dari ruang server itu ada sosok besar banget, hitam, tingginya sampai ke langit-langit ruangan. Sosok itu jalan nembus dinding ruang server, melewati ke arah kiri saya. Dia berhenti sebentar, terus jalan lagi, lalu tiba-tiba menghilang di belakang saya. Merinding. Saya nggak tahu itu makhluk apa, cuma nyeremin banget Mas. Saya tuh penakut, selalu berdoa sama Allah jangan dikasih pengalaman yang begitu-begitu. Akhirnya menjelang subuh saya baru bisa tidur Mas. Itu juga karena ngumpet-ngumpet ke kamar kosan sebelah. Udah gue duga, Di. Duga apa Mas? Lu ada ngomong kotor atau nyeletuk yang aneh-aneh gak sih? Iya kayaknya Mas. Emang lu ngomong apa? Ya itu yang tadi aku bilang Mas. Ngomong anyep banget. Mana sepi kayak kuburan lagi nih kantor. Nah itu, kan kemarin gue udah bilang sama lu, jangan ngomong yang aneh-aneh di kantor itu. Ya, moga-moga aja dia gak nempel di badan lu dan ngikutin lu terus ya, Di.
Si Didi kelihatan ketakutan dengan omongan gue yang barusan. Saat gue lagi ngomongin hal-hal yang begini sama si Didi, tiba-tiba aja di belakang dia gue lihat muncul wajah asing yang lagi tersenyum ke arah gue.